Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Anak-anak, mari tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat-Nya yang sudah diberikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang patut kita syukuri saat ini adalah nikmat sehat. Nah, nikmat sehat ini sangat-sangat kita syukuri karena apa? Saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang uh, sedang diberikan ujian sakit. Nah, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian sakit segera diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, bisa beraktivitas seperti kita. Nah, dan jangan lupa kenikmatan yang sudah kita terima ini kita manfaatkan untuk sesuatu yang berguna, sesuatu yang manfaat. Jangan sampai kenikmatan yang sudah diberikan sebaliknya kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Nah, anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang gaya. Ya. Nah, gaya ini adalah macamnya banyak sekali ya. Ada gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya pegas, dan lain sebagainya. Nah, marilah kita pelajari satu persatu. Nah, kita mulai dengan pengertian gaya dulu ya. Gaya memiliki arti suatu dorongan atau tarikan. Ya, jadi ketika benda ini kita dorong atau kita tarik, berarti benda tersebut sudah dikenai gaya. Oleh apa? Oleh daya kita, oleh tenaga kita. Nah, bedanya itu ya. Kalau daya ini memiliki arti tenaga, tapi kalau gaya memiliki arti tarikan atau dorongan ya. Nah, sifat gaya ini yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Mengubah bentuk benda. Nah, ini ada contoh uh, orang ya sedang membuat pot. Pot. Nah, ini tadinya tanah liat. Nah, tanah liat itu nanti berupa gundukan mungkin ya. Nah, gundukan terus dikenai gaya, ditekan, ditekan, ditekan. Nah, akhirnya berubah bentuk. Yang tadinya hanya gundukan tanah becek saja, terus dikenai gaya, terbentuklah yang namanya pot bunga. Nah, seperti pada gambar tersebut. Nah, contoh lain banyak sekali ya. Misalnya ya, misalnya kalian menjatuhkan piring ya. Tadi yang bentuknya piring seperti itu karena terkena gaya dijatuhkan, maka akan pecah, bentuknya akan berubah. Nah, jadi gaya dapat mengubah bentuk benda, bentuknya berubah. Iya. Nah, misalnya orang membuat patung, ya dari batu dipahat atau dari kayu dipahat, nah, bentuknya akan berubah. Nah, yang semula uh, apa itu kayu ya, terus dirubah, dikenai gaya berupa dorongan karena di apa itu ditatah itu ya. Nah, akhirnya berubah menjadi benda yang diinginkan. Terus sifat gaya yang kedua yaitu mengubah arah benda. Nah, kalian perhatikan itu dicontohkan orang bermain bola. Nah, tadinya kan arahnya mungkin tadinya lurus, terus karena dikenai gaya didorong oleh kaki ya, maka arahnya akan berubah. Harusnya lurus terus berbelok. Nah, jadi sifat gaya yang kedua yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya. Nah, sifat gaya yang ketiga yaitu gaya menjadikan
benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya dari bergerak menjadi diam. Nah, ini dicontohkan meja tadinya ini di tempat ya, karena didorong akhirnya menjadi bergerak. Bola, nah ini bola ini tadinya bergerak ini menuju ke anak tersebut. Nah, karena dikenai gaya maka bolanya menjadi diam. Nah, gitu ya. Jadi sifat gaya ada 3. Yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya dapat menjadikan benda diam menjadi bergerak atau bergerak menjadi diam. Dan yang selanjutnya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Ya, ada 3 sifat ya. Kalian ingat-ingat. Untuk macam-macam gaya, yang pertama gaya otot. Ada gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, ini macam-macam gaya. Nah, mari kita urai satu per satu. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot, ya, baik otot manusia maupun otot hewan. Ya, dalam pemanfaatkan di kehidupan sehari-hari, ini dicontohkan misalnya ya, ini manusia mendayung. Nah, ini dayung ini kan menggunakan gaya otot. Berarti ini mendayung ini memanfaatkan gaya otot. Nah, terus ini menarik pedati, menarik gerobak, nah, kuda, sapi. Nah, ini memanfaatkan gaya otot. Ya, ya. Jadi gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot baik manusia maupun hewan. Yang kedua, gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda angkasa atau planet. Ya. Nah, misalnya gaya gravitasi bumi. Ini adalah eh, gaya tarik menuju bumi. Jadi benda jatuh jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Ada gaya tarik bumi. Sehingga benda ini jatuh menuju bumi. Misalnya kalian melempar benda ke udara, benda akan jatuh kembali ke bumi. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Nah, terus planet yang lain ini juga memiliki gaya gravitasi sendiri-sendiri. Bulan memiliki gaya gravitasi, matahari memiliki gaya gravitasi. Nah, dengan adanya gaya gravitasi tersebut, nah, planet ini tidak bertumbukan, berputar sesuai dengan orbitnya. Jadi tidak bertumbukan. Seandainya planet ini tidak memiliki gaya gravitasi, nah maka akan bertumbukan ya, bertumbukan. Ya, jadi gaya gravitasi ini adalah gaya tarik yang ditimbulkan oleh benda angkasa atau planet. Ya, jadi tidak hanya matahari tidak hanya bumi saja ya yang memiliki gaya gravitasi, tapi semua planet memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik ya, gaya tarik. Gaya yang ketiga adalah gaya gesekan atau gaya gesek. Nah, ini bisa timbul, gaya gesek ini bisa timbul atau bisa terjadi karena gesekan dua benda, dua permukaan benda. Nah, ini contohnya ini ya, sepatu ya, outsole sepatu ya atau bawahan sepatu ini bergesekan dengan lantai. Nah, ini menimbulkan gaya gesek. Nah, kasar dan halusnya suatu benda ini akan menentukan besar kecilnya gesekannya ya.
atau tinggi rendahnya gesekan yang terjadi. Nah, jika outsole sepatu kita halus, maka gesekannya akan kecil. Nah, akhirnya mudah terpeleset. Beda dengan kalau permukaan outsole-nya kasar, nah, bergesekan dengan lantai kuat atau tinggi, sehingga tidak menyebabkan terpeleset. Ban pun ya, roda motor, mobil ini juga dibuat lebih kasar supaya apa? Gesekannya kuat ya, tidak licin ya. Beda dengan ini ya, kalau roda-roda pada mesin atau gir-gir pada mesin, ini dibuat gesekannya supaya halus, supaya lancar. Ini diberi oli lancar. Nah, kali ini nanti kalau gesekannya tidak lancar, menyebabkan mesin macet atau mati. Nah, ini ya. Jadi gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan dua permukaan benda. Selanjutnya yang keempat adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas ini ditimbulkan atau terjadi akibat dorongan atau tarikan benda yang elastis, benda yang lentur. Nah, contohnya per, terus busur ya, busur. Terus mainan anak yang bisa diputar ini ya. Terus gembok. Gembok itu kan ceklik-ceklik gitu ya. Ini karena di dalamnya ada per, ada pegas ya. Terus cepetan kertas. Cepetan kertas. Nah, ini adalah benda-benda yang ada pegasnya, yang bisa menghasilkan gaya pegas ya, karena sifatnya elastis atau lentur ya. Yang selanjutnya adalah gaya magnet. Nah, gaya magnet, dari namanya ini kita bisa tahu kalau gaya tersebut ditimbulkan atau terjadi karena adanya magnet. Jadi gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet ya. Nah, dengan adanya magnet tersebut maka akan menarik benda. Bisa ada benda yang magnetis dan non magnetis ya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya logam ya, berbagai jenis logam, besi itu bisa ditarik oleh magnet, maka dinamakan benda magnetis. Kalau benda non magnetis adalah benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet. Contohnya kertas, kayu. Nah, ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Plastik. Nah, magnet sendiri ini bisa dibuat dengan 3 cara, yaitu dengan cara menggosok. Artinya logam ini digosok dengan magnet, maka logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Terus bisa dengan cara induksi. Induksi ini adalah mendekatkan benda logam dengan magnet ya. Terus yang ketiga dengan cara elektromagnetik ya, dengan elektromagnetis. Nah, ini caranya dengan mengaliri arus listrik ya, pada logam. Berarti logam terus dililit dengan dengan lilitan, dengan biasanya dengan lilitan tembaga. Nah, terus dialiri oleh arus listrik dari baterai. Nah, maka logam yang dililiti oleh lilitan tersebut, oleh kawat tersebut, akan menjadi magnet ya. Jadi ada 3 cara untuk membuat magnet. Yang pertama dengan menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara elektromagnet atau elektromagnetik ya. Nih. Gaya yang selanjutnya adalah gaya listrik ya. Nah, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh arus listrik.
Contohnya kipas. Nah, ini bergerak ini karena adanya arus listrik. Baterai ini, nah, baterai ini bisa bisa mengeluarkan cahaya karena arus listrik yang ada di baterainya ya, batu baterainya. Nah, demikian anak-anak untuk berbagai macam gaya ya. Jadi tadi ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Nah, ini ya, berbagai macam-macam gaya. Sebagai tambahan informasi, ya, gaya ini memiliki satuan namanya Newton ya. Jadi satuan gaya namanya Newton. Tulisannya Newton ya. Terus alat pengukur gaya namanya dinamometer. Ya, ya. Jadi satuan gaya Newton, alat pengukur gaya namanya dinamometer. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini tentang materi gaya. Nah, silakan materi ini kalian tulis kembali, kalian rangkum di bukumu ya, sehingga kalian memiliki catatan ya. Nah, tidak terus nanti hilang, kalian tidak memiliki catatan ya, sayang sekali. Nah, mohon diakhiri untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.